Ya, baik ya, saya lanjutkan. Ya, oke, kita sampai di sini tadi ya, tentang mitos-mitos dalam pernikahan. Nah, realitasnya seperti ini, Ibu Bapak ya, bahwa setiap pasangan, setiap kita ya, yang sudah menikah tentunya masuk ke dalam pernikahan dengan apa? Membawa koper emosional kita masing-masing ya. Saya masuk dalam pernikahan, saya punya koper emosional saya, suami saya juga demikian. Itu berbicara tentang apa? Pengalaman kita waktu masa kecil, luka relasi yang tersembunyi, ya, luka relasi yang ada sebelumnya, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang mungkin belum terselesaikan, itu kita bawa. Ya, trauma-trauma dalam keluarga, ada orang-orang yang dibesarkan di lingkungan yang toksik, dalam keluarga yang tidak apa ya, unfungsional gitu ya, tidak sebagaimana seharusnya, itu menimbulkan jejas ya, dan itu terekam dalam memori setiap orang. Nah, hingga kemudian keyakinan mengenai cinta dan konflik itu sendiri ya. Jadi saya mau katakan bahwa luka-luka tidak otomatis hilang ketika seseorang menikah. Oleh karena itu, salah satu untuk mengantisipasi sebenarnya adalah dengan mengadakan konseling pranikah. Persoalannya adalah Bapak Ibu, seringkali konseling pranikah itu tidak banyak mengorek luka untuk menyembuhkan sebelum masuk dalam pernikahan. Ada konseling pranikah yang hanya fokus prepare, ya, prepare apa yang akan dilakukan. Menurut saya, prepare itu harus secara holistik ya, termasuk ya bagaimana luka-luka secara fisik, secara psikis ya, maupun secara spiritual itu harus terintegrasi pada saat kita melakukan konseling pranikah, sehingga yang kita layani betul-betul yakin ya. Saya pernah mengkonseling beberapa pasangan yang pada akhirnya ada yang menunda ya, menunda untuk menikah walaupun mereka sudah menetapkan waktunya. Biasanya ya rata-rata si orang yang mau mengikuti konseling pranikah itu sudah punya waktunya ya, sudah punya jadwalnya baru datang ya. Nah, menurut saya eh, ada baiknya konseling pranikah dulu baru menentukan jadwal ya. Nah, yang saya katakan tadi, beberapa kemudian mempending ya, karena ternyata mereka punya harapan-harapan yang mereka bangun ya atas harapan-harapan yang mungkin tidak realistis ya, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi ya. Ada luka-luka yang belum terselesaikan. Nah, ketika masuk dalam konseling pranikah, saya paparkan demikian. Dan bahkan ada satu dua orang yang akhirnya ya, ini memang sangat radikal ya, tapi ya menurut saya tidak memaksa, tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk eh, tidak dulu ya, tidak dulu ya. Dan ada yang satu yang memang memutuskan tidak, karena kenapa? Berulang kali ya, perilaku-perilaku agresif itu selama mereka pacaran. Sehingga dalam beberapa pertemuan saya katakan, berani nggak ngambil keputusan dengan itu ya, karena ya apa yang nampak sekarang bukan tidak mungkin akan terulang, tetapi kalau betul-betul mempunyai komitmen ya untuk berubah, nah ternyata pasangannya tidak siap ya. Nah, ini yang saya maksud ya, konseling pranikah itu betul-betul dimaksimalkan sehingga ternyata bisa membuat pasangan itu mengerti, memahami tujuan konseling pranikah itu. Nah, itu kita kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan ini ya, bahwa pernikahan bukanlah pertemuan dua pribadi yang sempurna, ya, tetapi dua manusia yang sedang dalam proses pemulihan, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ketika kita menyadari ini ya, baik yang sudah menikah maupun yang akan menikah, tentunya akan punya eh, waktu ya untuk mengevaluasi ya, dan kemudian bertanya bahwa ternyata pernikahan itu bukan sekedar untuk memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan saya, karena ternyata di pihak pasangan saya pun juga punya harapan-harapan yang sama. Nah, bagaimana kita menyatukan itu? Ya, tentunya salah satunya adalah melalui proses pemulihan dari setiap luka yang
terjadi ya yang sebelum kita alami sebelum masuk dalam pernikahan. Nah, Ibu Bapak sekalian, dalam perspektif Alkitab ya, saya memaparkan di sini bahwa luka batin itu ada sejak kejatuhan manusia. Ya. Dalam Mazmur 51 ayat 7 jelas di situ pemazmur menuliskan bahwa dalam kesalahan aku diperanakkan. Ya, ayat ini menegaskan bahwa kecenderungan manusia membawa pola yang rapuh sejak kecil tanpa kecuali. Ya, mungkin konteksnya yang berbeda, ya, lukanya yang berbeda, tapi pada prinsipnya ya kecenderungan manusia itu membawa pola yang rapuh sejak kecil. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini adalah salah satu contoh ya yang saya boleh kemukakan ya bahwa luka dan pola lama itu diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi saya melihat bahwa ketika tidak diputuskan dalam generasi itu, maka besar kemungkinan luka yang pernah ada akan terulang lagi dalam pernikahan dari anak atau cucu dari keturunan itu. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 5 ya, kemudian Bilangan 14 ayat 8 saya menemukan bahwa seperti ini, kesalahan bapak-bapak ini berkaitan dengan pola relasi yang berulang. Jadi dampak dari pola dosa, relasi, dan karakter yang dipelajari anak dari orang tua, ya itu akan diturunkan. Jadi polanya seperti ini, misalnya ayah yang pemarah, anak mudah marah gitu ya. Kemudian orang tua yang tidak stabil emosinya, anak akan tumbuh dengan penuh kecemasan atau orang tua tidak hadir, anak tumbuh dengan luka penolakan ya. Yang pernah kita bahas tentang fatherless itu ya, ketidakhadiran seorang ayah atau motherless, ketidakhadiran seorang ibu. Ya, ataukah ibu terasa dingin? Kenapa? Ya, dampaknya akhirnya anak sulit membuka diri. Nah, pola kekerasan ini bisa terjadi berulang ketika seseorang tidak menyadarinya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh ya, misalnya Ishak dan Ribka. Pernikahan tidak jauh berbeda dari keluarga asalnya ya, yang terjadi pada orang tua dari Ishak, dan Abraham dan Sarah ya. Ada luka, ada keadaan yang tidak menurut saya tidak terselesaikan dengan baik sehingga itu terulang kepada Ishak dan Ribka ya. Abraham bohongnya dalam kalau kita ingat kisahnya itu kita pernah baca ya, Abraham itu berbohong dan punya kecenderungan takut. Perhatikan itu juga terulang sama Ishak ya. Ishak mengulang hal yang sama, betul ya? Nah, pola dari orang tua muncul lagi dalam pernikahan anak. Dalam hal ini kita lihat. Kemudian contoh yang kedua, ya, Daud dan anak-anaknya. Daud itu menghindari konflik dan tidak mendisiplin anaknya. Akhirnya anak-anaknya tumbuh mengulangi pola kekacauan hubungan yang tidak baik tersebut. Nah, pola keluarga yang tidak sehat ibu bapak itu akan memengaruhi generasi. Itu nggak bisa dipungkiri. Nah, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ya, ada satu tokoh yang kemudian disebutkan bukan hanya eh, mamanya, tapi neneknya juga disebutkan. Dan menarik, papanya nggak disebutkan di situ, ya. Saya tidak lagi mengeksegesis ayat, tapi saya mengambil contoh, ya, dalam kitab perjanjian baru. Contohnya adalah Timotius, ya. Paulus mengingatkan Timotius dengan iman yang diwariskan oleh nenek dan ibunya. Ini adalah warisan yang baik, warisan yang diwariskan ke generasi berikutnya lagi karena mendapatkan warisan yang baik ya dari neneknya ke mamanya, mamanya ke neneknya. Nah, saya mau katakan bahwa apa yang kita wariskan hari-hari ini ya, ada dua gaungnya. Apakah kita mewariskan yang tidak baik atau mewariskan nilai-nilai yang baik bagi keturunan kita? Tentunya keputusan ada pada kita. Nah, kita masuk ke dalam pola emosi dan komunikasi yang tidak terlihat ya. Kita menyadari ada dampak dari yang ditimbulkan tersebut, tetapi tidak terlihat ya. Nah, seperti apa itu? Ya, ada namanya naskah tak terlihat ya, invisible script ya. Jadi setiap orang memiliki naskah internal dari masa kecil yang memengaruhi apa? Cara pandang kita terhadap orang lain,
harapan-harapan kita dan gaya komunikasi kita ya. Jadi kalau hari ini kita punya persepsi terhadap orang seperti ABC, besar kemungkinan ada pengaruhnya dari skrip yang pernah kita dapatkan di masa lalu kita. Kalau skripnya itu bagus, ya puji Tuhan. Tapi banyak sekali skrip yang jadi ya, yang tertulis, yang tertoreh maksud saya itu adalah yang tidak baik ya. Contohnya, aku harus sempurna untuk diterima. Jadi punya skrip seperti ini, kenapa muncul seperti ini? Karena memberikan makna terhadap apa yang didapatkan waktu kecil, ya, bahwa oh papa saya, mama saya memberikan saya gift atau hadiah, ya, seperti itu ketika saya melakukan sesuatu. Jadi hanya dianggap berharga ketika bisa memberi sesuatu. Ya, jadi mempunyai interpretasi, ya, ekspektasi, harapan-harapan, dan cara kita berbicara atau cara kita berkomunikasi baik dengan keluarga maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, naskah yang saya maksud tadi itu muncul eh, dengan berulang ya. Jadi cara menyampaikan marah misalnya, cara minta maaf, cara menghadapi konflik itu sebenarnya ya tidak serta-merta muncul ketika Apa? kita diperhadapkan kepada situasi, tapi cara kita melakukan itu sangat dipengaruhi dengan apa yang sebelumnya kita sudah dapatkan. Ya, ada orang yang sulit sekali minta maaf gitu ya di tengah-tengah keluarga. Saya banyak menemukan pasangan seperti ini. Dia tahu dia salah, ya. Misalnya suaminya dia tahu sudah melakukan kesalahan, tetapi kata maaf itu sulit keluar dari mulutnya. Ketika saya konseling, dia mengatakan, saya punya cara ibu untuk minta maaf kepada istri saya. Saya biasanya masakin dia. Saya kemudian membelikan apa yang menjadi kesukaannya. Tetapi di satu sisi, istrinya terbiasa harus ada kata maaf. Jadi bagi istrinya, kalau dia belum ngomong minta maaf, maka suaminya dianggap belum minta maaf. Nah, ini kan harus dipertemukan, ya. Kenapa? Karena berasal dari latar belakang yang berbeda. Cara dia meminta maaf, menurut suaminya, dia sudah selesai. Ya, dengan cara memasakkan dia, melayani dia, tapi tidak ada kata maaf. Kenapa? Karena di lingkungan keluarga suami tidak pernah diajarkan bagaimana untuk minta maaf. Sementara di keluarga istri, kata maaf itu adalah hal yang mutlak. Kalau kamu salah ataupun melakukan sesuatu, maka ada permintaan maaf. Bukan masalah kamu benar atau salah, tetapi minta maaf itu bisa meluluhkan orang yang sedang marah. Ini kan dua konsep yang berbeda ya, dari mana didapatkan? Dari naskah sebelumnya, skrip yang pernah didapatkan waktu masih kecil atau dalam pola asuh ketika masih bersama dengan orang tua. Nah, Ibu Bapak sekalian, oke, ya. Selanjutnya ya. Nah, yang kedua ya adalah pola emosi yang berulang. Ya, tadi kan skripnya. Nah, karena ada skrip, maka itu berulang. Ya, pasangan sering terjebak dengan pola seperti ini. Dia merasa ditolak kalau pasangannya diam. Padahal, kembali lagi tadi, skrip yang didapatkan daripada saya konflik, lebih baik saya diam. Sementara istrinya merasa kalau dia didiamkan berarti dia ditolak. Ini nggak bertemu ya. Kemudian B ini ya melihat A diam itu B merasa tidak dicintai ya. Jadi makin makin memuncak konflik itu yang tidak terselesaikan, punya ekspektasi masing-masing yang tidak dikomunikasikan ya. Lalu ada yang bertanya, masa sih dia tidak paham saya, masa sih dia tidak mengerti. Hello, kita bukan maha mengetahui ya. Yang maha mengetahui itu hanya Tuhan. Nah, inilah banyak yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Konflik bukan karena masalah baru, tetapi pola-pola lama yang masuk dalam pernikahan yang dibawa
ya yang saya katakan tadi, kita masing-masing membawa koper emosional kita dalam keluarga. Dan ini yang kemudian disebut dengan negative circle. Ya, jadi ada emotional loop yang berulang di sana. Nah, kemudian kita melihat pola komunikasi yang tak terlihat ya. Ada yang namanya mind reading ya, yang tadi saya katakan, mengasumsikan tanpa bertanya. Lah, dia kan udah tahu, Bu. Kalau saya diam, berarti kan saya tidak suka. Kalau saya tidak menjawab WA-nya, ya berarti saya sibuk. Nah, harapan kita, tapi kita ini terbatas. Kadang kita lupa. Nah, hal-hal yang kayak gini kalau kita nggak komunikasikan, bisa menimbulkan konflik. Kita berharap bahwa tanpa dia bertanya, dia udah tahu. Kita punya asumsi. Kita pikir dia bisa membaca kita, ya. Ya tidak salah memang, ya. Seiring berjalannya waktu kita bersama dengan pasangan kita saling memahami satu dengan yang lain. Tapi percayalah, ya, sampai berapapun usia pernikahan kita, masih ada hal-hal yang tidak kita ketahui semuanya dalam pasangan kita. Karena itu betapa pentingnya kita mengkomunikasikan, ya. Ada juga yang namanya filtering ya, hanya mendengar yang negatif ya. Begitu kita dengar pasangan kita bilang, oh aku udah tahu yang kamu maksud. Padahal kita belum mendengar kesemuanya. Nah, ini yang seringkali menimbulkan konflik ya. Kita jarang untuk menjadi pendengar bagi pasangan kita. Kita cenderung ya untuk siap memberikan jawaban tanpa mendengar terlebih dahulu ya. Kemudian nah ini yang paling sering juga ya, defensiveness ya. Jadi membela diri terus ya. Pokoknya selalu ada jawaban ya. Selalu ada jawaban dari setiap tindakan. Dan kalau ini terjadi maka besar kemungkinan kata maaf itu sulit untuk diucapkan karena ada unsur pembenaran diri terus di dalamnya. Ya. Kemudian ada yang namanya stonewalling ya. Jadi tutup diri ketika konflik. Salah satunya adalah lebih baik aku pergi. Nah, ternyata ini juga didapatkan waktu kecil. Dia lihat papanya ketika bertengkar atau konflik dengan mamanya, papanya lebih baik pergi. Kenapa? Karena mamanya katanya terlalu cerewet ya, bising dengerin ya. Nah, apakah dengan menghindari itu menyelesaikan masalah? Ya, dalam teknik komunikasi memang dimungkinkan untuk ngambil jeda, tetapi bukan tujuan menghindari konflik atau menutup diri ketika ada konflik ya. Karena sampai kapanpun itu akan terulang kalau tidak diselesaikan atau tidak dikomunikasikan dengan baik. Nah, saya mau katakan bahwa pola-pola ini ya, ini berasal dari keluarga asal kita ya. Yang saya katakan tadi, kita membawa masing-masing koper emosionalnya kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita memahami luka itu dalam pernikahan? Nah, kita lihat dulu apa itu luka pernikahan ya. Nah, luka pernikahan ini adalah sebuah reaksi emosional ya atau pola dalam hubungan suami istri. Akibat apa? Pengalaman ya. Ada eh, peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dari masing-masing pasangan. Nah, luka ini, Ibu Bapak sekalian, akan memengaruhi kita. Cara melihat diri kita bukan hanya melihat orang lain, tapi yang pertama adalah luka yang pernah terjadi itu akan mempengaruhi cara kita menilai diri kita, cara memberi kita penghargaan kepada diri kita maksud saya, cara kita menilai setiap apa yang terjadi dalam diri kita ya, dan cara merespon terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Yang kedua adalah akan mempengaruhi ya cara menafsirkan tindakan pasangan kita. Kayak contohnya tadi ya, kalau pasangan saya diam karena dulu saya melihat kalau papa saya diam berarti dia marah. Akhirnya itu yang kita samakan kepada pasangan kita. Padahal belum tentu dia marah. Mungkin dia lagi capek ya, dia lagi mikirkan sesuatu, kita kemudian ngomong ya, lalu kita menafsirkan bahwa dia diam karena menolak saya atau dia diam karena marah. Nah, kemudian luka yang ada ya, itu memengaruhi kita cara menghadapi konflik ya. Kalau saya ditolak, maka reaksi saya marah. Kalau saya tidak didengar, maka reaksi saya marah. Jadi itu yang terulang ya. Nah, kemudian cara kita memberi atau menerima kasih ya. Ada orang yang tidak terbiasa
di dalam keluarga ya, karena mungkin keluarganya toksik atau penuh konflik ya, hampir tidak pernah merasakan bagaimana mendapatkan apresiasi itu. Ketika mendapatkan misalnya prestasi ya, kayaknya dalam keluarganya flat aja. Sementara kemudian bertemu dengan pasangan yang begitu hangat ya, mendapatkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu besar, selalu dapat penghargaan. Wow, kamu hebat, luar biasa ya, tingkatkan terus. Nah, begitu menikah ya, harapan ini eh, diharapkan bahwa itu juga dia dapatkan. Nah, ternyata tidak. Nah, muncul konflik lagi ya, karena membawa masing-masing pola yang lama. Nah, ibu bapak sekalian, luka apa atau jenis luka yang dibawa dalam pernikahan? Luka pengasuhan ya, pola asuh keras, penuh kritik, kurang afeksi ya, mudah tersinggung ya, takut tidak cukup baik. Nah, ini yang terjadi ya. Dan setiap kita punya pola pengasuhan yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa tipe pola pengasuhan ya, ada yang otoriter, otoritatif, demokratif, permisif ya, dan tentunya orang tua tidak punya maksud jahat, tapi mungkin ya besar kemungkinan mereka juga dapat pola asuh yang sama dari orang tua mereka. Dalam ketidaktahuan mereka, mereka lakukan lagi kepada kita, ya kepada anak-anaknya. Nah, ini yang perlu kita pahami sehingga kita bisa memilah. Sekarang sih dunia parenting sudah semakin luas ya, sudah banyak kita bisa akses ya cara menjadi orang tua seperti apa dibanding 20 tahun yang lalu. Nah, lewat seperti itu kita kemudian bisa memutus mata rantai itu. Dulu mungkin kita diasuh dengan pola otoriter. Pokoknya ya, pokoknya kalau apa kata papa, apa kata mama, kamu harus nurut. Nah, sekarang kalau kita berlakukan seperti itu tidak bisa lagi, ya. Apalagi anak-anak Gen Z, ya, generasi alfa sekarang mereka butuh penjelasan ketika ada kritikan, ketika kita memberikan satu eh, aturan, regulasi, mereka butuh penjelasan. Nah, zaman kita dulu terima apa adanya, lalu kemudian kita ngomong ke anak kita, mama papa dulu, apa kata opa, papa mama harus ikuti. Lah sekarang kan kamu anaknya mama. Nah, sekarang kita tidak bisa begitu, ya. Nah, kalau demikian, maka itu bisa terulang lagi, ya. Karena posisi anak walaupun tidak setuju karena posisinya inferior, kita superior sebagai orang tua, maka mereka tidak punya akses melawan. Tapi nanti ketika ada waktu, ketika mereka memang sudah apa ya, misalnya sudah dewasa, mereka punya kemampuan untuk bisa membalas ya tanda kutip apa yang mereka lakukan, sehingga tidak heran ya kalau hari-hari ini kita melihat kok ada keluarga, ada orang tua kok diperlakukan anaknya begitu ya. Saya biasa kalau katakan kepada klien saya, mungkin menjadi evaluasi apa yang kita lakukan dulu kepada anak kita, karena anak kita itu tidak serta-merta membuat keputusan seperti itu, ada benang merahnya, ada kaitannya. Demikian juga dalam konteks pernikahan kita ya, kita tidak serta-merta tumbuh menjadi pribadi yang seperti ini sekarang. Ada kaitannya dengan masa lalu kita. Nah, kemudian luka apa lagi? Luka penolakan. Sering dibandingkan, tidak diterima. Nah, efeknya apa, Ibu Bapak? Ketakutan ditolak, ya, atau sebaliknya menjauh. Jadi dulu sering di reject. Ketika dia menikah, ya, muncul ketakutan ditolak, ya, bisa saja dia menjadi orang yang overprotective terhadap pasangannya ya. Sementara pasangannya bukan tipikal yang mau diatur ya, apalagi suami-suami. Nah, beberapa saya temukan istri-istri yang punya luka seperti ini, suaminya baru keluar dari rumah langsung video call ya. Jadi kayak merasa terganggu. Akhirnya suaminya bukan karena tidak sayang, bukan karena nggak peduli, tapi perlakuan dari istri itu mengganggu dia gitu. Nah, istri tidak menyadari bahwa itu adalah dampak dari apa yang dia dapatkan dulu, ya. Nah, kemudian ada luka pengkhianatan, ya. Curiga berlebihan, akhirnya ya sulit percaya. Nah, ada kaitannya dengan penolakan tadi, kontrol ya. Jadi dia tumbuh menjadi pribadi yang mengontrol pasangannya, ya. Ada luka komunikasi. Ini berasal dari keluarga yang tidak mengelola konflik ya. Jadi ada keluarga-keluarga tertentu tidak bisa mengkomunikasikan ketika marah.
hanya ada satu, ketika marah diam. Ya, yang tadi saya katakan, ketika marah diam, ataukah ketika dia marah, ya, eh, atau sorry, ketika ada sesuatu yang tidak disetujui di tengah-tengah keluarga, reaksinya langsung marah. Tidak ada komunikasi, penjelasan kenapa marah. Pokoknya eh, reaksi dari ketidaksetujuan. Nah, ini kan bisa berdampak ya. Efeknya itu apa? Menyerang atau menghindar pada saat konflik atau ketika masuk dalam pernikahan, dia kecenderungan untuk menyerang pasangannya ya. Ataukah tadi ya, lebih baik aku menghindar, lebih baik aku pergi daripada aku di situ ya, tidak tahan dengan ocehan istri misalnya ya. Sementara istri pada saat dia ngomong pengennya didengar, kan nggak ketemu ya. Ibu-ibu ya, kalau kita lagi ngomong kan kita pengen didengar, betul ya. Nah, ada suami-suami tertentu yang tidak mau mendengar ya, karena bisa saja punya pengalaman seperti itu. Alasannya menghindari konflik. Nantilah, tapi ternyata waktu berlalu tidak ada penyelesaian. Nah, selanjutnya luka apa lagi? Ya, luka identitas dan ketidakamanan. Ya, jadi merasa tidak cukup baik, tidak layak dicintai. Nah, biasanya luka tentang identitas ini efeknya apa? Cemburuan, rendah diri, sensitif pada perhatian pasangan. Ya, kalau pasangan sudah tidak memberikan perhatian sedikit menurut dia sudah langsung punya image. Jangan-jangan dia punya perempuan lain. Jangan-jangan dia tidak sayang lagi sama saya. Jangan-jangan. Jadi penuh kecurigaan seperti itu. Nah, biasanya ini berasal dari apa? Harapan keluarga terhadap eh, apa ya, terhadap anak-anak tertentu ya. Misalnya kalau laki-laki dia harus seperti ini, kalau perempuan harus begini ya. Kalau laki-laki nggak boleh nangis, kalau laki-laki kelak kamu jadi pemimpin maka kamu harus kuat, kamu nggak boleh menunjukkan kalau kamu lemah karena kamu pemimpin. Kalau kamu seorang wanita yang baik-baik maka jangan membalas, jangan kalau kamu diberitahu sama suami maka tunduk saja, tunduk saja. Ya nggak salah ya, tetapi tunduknya ini harus didefinisikan. Nah, di sini juga biasa miss ya, bahwa kalau kita tunduk kepada suami dalam segala hal, padahal Alkitab tidak mencatat dalam segala hal. Tunduklah kepada suami sama seperti kepada Tuhan, bukan dalam segala hal. Kalau dalam segala hal termasuk ketika suami melakukan yang tidak benar. Padahal konteksnya tidak demikian. Nah, ini yang biasanya salah ditafsirkan. Ya, kemudian ada pola yang didapatkan mungkin kamu harus bertanggung jawab atas adik-adik ya. Sementara pasangan ya tidak siap untuk itu ya. Jadi akhirnya ada kecemburuan kan ya, dalam keluarga tertentu ada yang sangat hangat dengan saudara-saudaranya ya. Bahkan ketika ketemu tidak ada batasan dengan adik-adiknya. Bertemu dengan pasangan yang tidak sehangat dengan dia. Nah, bisa istri kemudian berpikir, kok kamu lebih dahulukan saudaramu? Padahal itu pola yang memang natural mereka bangun gitu ya. Kan, kenapa muncul rasa cemburu begitu? Karena si istri tidak berada di lingkungan seperti itu. Mereka sangat kaku untuk mengekspresikan bagaimana mereka ketika ketemu. Nah, bagi istri ada dong batasan ya. Masa kamu tidak lihat saya ada di situ lalu kamu berpeluk-pelukan dengan keluarga. Nah, itu bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Akarnya adalah luka identitas. Nah, tentunya dampaknya sangat besar ya dengan luka identitas ini. Kita sulit meminta tolong jadinya, merasa gagal jika tidak sempurna ya. Dan kemudian yang paling besar biasanya yang saya katakan tadi itu yang paling sering terjadi adalah terlalu mengontrol ya, karena disertai dengan rasa cemburu. Kemudian luka selanjutnya adalah trauma emosional, ya ada kekerasan fisik, verbal atau seksual. Kata-kata yang eh, menyakitkan ya, waktu kecil mungkin sering dibully ya, atau ada julukan-julukan tertentu ya yang ditujukan kepadanya, begitu dia masuk dalam pernikahan kok julukan yang sama ya datang kepada saya, itu menimbulkan luka kembali ya. Nah, dampaknya tentunya sangat besar juga ya, ketakutan besar ya, emosi tidak stabil, butuh waktu
tentunya untuk pemulihan. Nah, yang terakhir adalah luka spiritualitas ya. Ini jenis luka yang muncul dalam pernikahan yang tidak diselesaikan dengan baik. Pengalaman religius yang sangat legalistik ya atau penuh tuntutan. Nah, efeknya bisa sulit membuka kelemahan, merasa bersalah berlebihan. Nah, ini bisa berasal dari misalnya eh, mencomot ayat-ayat tertentu untuk mengontrol, kayak contoh tadi ya. Kalau kamu menjadi wanita yang baik-baik, tunduk dalam segala hal terhadap suami. Akhirnya dia terima mentah-mentah, ketika dia mendapatkan perlakuan yang kasar, dia telan. Ya, dia pendem gitu ya, tidak bisa mengekspresikan emosi karena tumbuh dalam religius yang legalistik. Kamu harus jadi wanita yang baik, tunduk dalam segala hal kepada suami. Ya, pengajaran yang legalistik yang tidak dijelaskan dengan baik. Nah, itu bisa menjadi luka spiritualitas. Pengalaman religius yang menekan ya, orang tua yang religius ya, tapi tidak hangat, kan banyak begitu ya. Kelihatannya religius, tetapi sama anak tidak hangat. Nah, itu menimbulkan jejas dalam diri setiap pribadi ya, dan itu bisa dibawa masuk dalam keluarga ya. Saya menangani salah satu klien saya, setiap malam dia ibadah bersama dengan istrinya ya. Tetapi habis ibadah, kemudian masing-masing ke kamar sendiri-sendiri gitu. Lalu saya tanya, waktu ibadah bersama eh, apa yang kalian lakukan? Ya kita doa, terus sharing firman. Ya kadang sharing firman atau dengar abda misbah doa ya yang rutin setiap malam. Lalu yang didengarkan itu eh, dibahas nggak? Oh enggak, cuma ya kita ibadah, habis itu doa, kita tidur masing-masing. Nah ini kan eh, sebuah pemaparan yang kita lihat itu religius ya, religius yang legalistik, tapi tidak memberikan dampak kepada orang yang menjalani. Nah, besar kemungkinan ya salah satu pasangan itu ya yang saya konseling ya saya ngelihat ya dari pihak suami ya berada dalam pola pengalaman religius yang legalistik. Pokoknya ya ibadah sebelum tidur, eh, sebelum berangkat ada doa. Pokoknya doa itu ya mewarnai kehidupan rumah tangga, tetapi makna dari apa yang mereka lakukan itu tidak dialami ya, tidak dirasakan oleh masing-masing pasangan, sebatas melakukan. Jadi religius yang legalistik. Nah, ibu bapak sekalian, luka yang muncul dalam pernikahan itu sekali lagi tidak serta-merta. Ya, jadi pernikahan itu tidak selalu menciptakan luka. Mungkin ada juga yang tercipta di dalam keluarga ya setelah menikah, tetapi lebih besar ya luka yang ada dalam pernikahan itu adalah luka yang tidak terselesaikan. Jadi, saya mau katakan bahwa pernikahan itu hanya memperlihatkan apa yang selama ini ada di dalam hati masing-masing pasangan. Jadi seperti cermin ya. Jika seseorang memiliki luka penolakan, pasangan itu jadi triggernya, pemicunya. Jadi jika seseorang memiliki misalnya luka pengkhianatan, maka pasangan itu jadi ancamannya gitu ya. Jadi hanya mengulang aja sebenarnya kalau sekali lagi tidak diselesaikan. Kalau orang memiliki luka ditinggalkan, nah pasangannya bisa jadi sumber ketakutannya. Jadi pasangan itu bukan jadi sahabat, bukan jadi kata Alkitab eh, pewaris kerajaan Allah gitu, tetapi justru menjadi trigger dari luka-luka yang tidak tersembuhkan. Dan inilah yang terjadi beberapa waktu terakhir ini ya, bahkan dalam setiap pernikahan ya yang mengalami konflik akibat tidak terselesaikannya masalah-masalah itu sehingga berulang lagi. Pernikahan itu memunculkan trigger ya. Trigger seperti apa? Ya, saya memberi nama trigger unconscious yang tidak disadari. Jadi, pernikahan adalah tadi di awal saya katakan adalah relasi intim ya, sehingga ya eh, pola emosi lama, ketakutan lama, kebutuhan akan kasih muncul dengan sendirinya kayak autopilot begitu ya. Jadi tanpa
tanpa dipancing pun ya, ketika sudah ada pemicunya maka ini akan dengan otomatis muncul ya. Nah, eh ini lagi-lagi berkaitan dengan memori masa kecil ya, keyakinan negatif yang terbentuk ya. Kalau ikut webinar saya minggu lalu, saya katakan bahwa peristiwa yang kita alami itu sebenarnya eh, tidak membawa luka yang begitu berat, tetapi makna terhadap peristiwa yang terjadi itu yang membawa luka bagi kita, yang menimbulkan jejas, sama seperti kita dalam pola asuh yang lama yang tidak terselesaikan dengan baik ya, pola asuh yang tidak baik maksud saya ya, atau ada pengalaman-pengalaman masa lalu ya, tidak hanya waktu kecil sebelum kita masuk pernikahan, mungkin kita pernah pacaran ya dengan orang-orang lain sebelum kita menikah dengan pasangan kita sekarang, itu akan mempengaruhi sebuah pemaknaan terhadap peristiwa itu. Jadi peristiwanya mungkin sama dialami semua orang, misalnya seperti ini. Ya, setiap orang pernah pernah putus ya selama pacaran gitu ya, pernah eh, punya harapan-harapan yang tidak terwujudkan terhadap pacarnya sebelumnya gitu. Tetapi yang satu begitu tergoncang karena dia betul-betul eh, punya ekspektasi yang besar pada pasangannya ya, karena dia melihat bagaimana orang tuanya dulu dengan papa mamanya membangun hubungan begitu intim ya, dan dia ingin mendapatkan itu. Ternyata mendapatkan pasangan tidak sesuai dengan harapannya pada saat dia masa pacaran. Dia diselingkuhi gitu ya. Akhirnya membuat sebuah pola membuat interpretasi ya, memaknai peristiwa itu bahwa laki-laki itu kejam. Ataukah peristiwa yang lain lagi. Dulu dia sering lihat papa mamanya konflik, ya. Dan dia punya keyakinan aku tidak mau dapat pasangan seperti itu. Tapi kenyataannya yang dekat dengan dia kok mirip gitu ya dengan papanya, ya. Pacaranlah mereka. Nah, dalam rentang waktu pacaran, terjadi pengkhianatan. Seolah terulang lagi pola yang dia lihat di orang tuanya. Putus, ya. Kemudian mereka kemudian si cewek ini ya, perempuan ini membangun hubungan lagi. Ya, puji Tuhan berlangsung dengan baik, akhirnya masuk dalam pernikahan. Nah, luka tadi belum beres ya. Tapi dia sudah punya harapan. Aku tidak mengulang lagi yang dulu, ya. Nah, dalam perjalanan pernikahan ternyata ekspektasi dia sama suami dia tidak seperti di awal pernikahan. Suami sudah mulai berubah, semakin eh, tinggi apa ya posisinya ya, semakin sedikit waktu bersama dengan dia, bahkan dengan banyak alasan-alasan. Mulai terkenang lagi apa yang pernah terjadi. Jangan-jangan dia mengkhianati saya lagi. Jangan-jangan kayak dia dulu. Akhirnya dia memberi makna semua laki-laki sama. Dan bisa saja ini yang jadi pemicu konflik besar, akhirnya kemudian divorce ya. Ini contoh yang bisa kita lihat bahwa apa yang pernah terjadi akan membentuk keyakinan negatif dalam diri seseorang. Dalam hal ini kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat menggoncang jiwa orang tersebut. Jadi pemicunya itu bekerja di bawah sadar kita ya, di pikiran bawah sadar kita. Sehingga pasangan sering salah paham ya. Karena sebenarnya yang muncul itu adalah apa yang pernah terjadi ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, kenapa pernikahan itu memunculkan trigger? Ya, ada 3 alasan ya. Karena pernikahan adalah relasi paling intim ya, yang tadi saya katakan. Kedekatan emosional membuka ruang terdalam kita. Ya. Nah, orang lain mungkin tidak pernah masuk sedalam sehingga bagian rentan luka lama ya, seperti rasa takut, kebutuhan tidak terpenuhi, pola bertahan, hidup yang selama ini ya, maksud saya pola bertahan hidup yang selama ini dia bangun itu terkubur itu, tersembunyi maksud saya ya. Nah, baru kemudian muncul ke permukaan ketika ada pemicunya. Nah, saudara, ibu bapak sekalian, nah kedekatan ini membuka bagian yang kita sembunyikan itu, bahkan dari diri kita sendiri. Yang kedua, ya kenapa pernikahan memunculkan trigger?
karena pasangan memicu memori emosional masa lalu. Ya, nah, dikatakan bahwa otak kita itu menyimpan memori emosional dalam bentuk apa? Pola, bukan cerita. Jadi pola yang tersimpan. Oh, kalau saya ditolak, oh kalau saya diam, ya kayak tadi yang saya kasih contoh, kalau dia diam berarti marah. Jadi pola itu yang dibangun, bukan peristiwanya, tapi pola yang terbentuk. Ya, nah jika dulu dibentak misalnya ya, lalu pasangan meninggikan suara. Nah, otak memprosesnya seperti ancaman lama, seperti terkenang dulu ya waktu papanya ketika marah, suaranya naik. Ya, artinya menimbulkan sistem pertahanan otomatis aktif yang saya katakan tadi itu karena terekam di pikiran bawah sadar. Jadi ketika muncul triggernya, seolah membangkitkan kisah yang lama dengan pola yang pernah terjadi. Ya, nah ini yang seringkali tidak disadari. Ya, nah seperti ini kan siklusnya dalam pernikahan kan. Awal-awal menikah penuh perhatian, penuh pengertian. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata pasangannya mudah marah, mudah tersinggung. Teringatlah seperti apa yang pernah terjadi sebelumnya. Nah, pertanyaannya, apakah cintanya hilang? Ya, tergantung kita mendefinisikan cinta itu seperti apa. Karena cinta itu tidak pernah melukai. Kalau demikian, apakah betul cinta itu masih ada? Ya, nah saya katakan di sini belum tentu karena kita harus mendefinisikan ya cinta itu seperti apa. Jangan sampai ya kita mendefinisikan cinta itu dengan versi bahwa semua yang aku butuhkan ya harus dipenuhi, itulah cinta. Padahal cinta itu memberi ya, cinta itu berkorban. Nah, ini yang kadang tidak dipahami mungkin dalam pernikahan ya, dalam pasangan-pasangan konflik ya. Nah, yang muncul ibu bapak sekalian sebenarnya adalah luka yang selama ini yang saya katakan tadi itu terkubur atau tersembunyi. Ya. Yang ketiga, ya kenapa pernikahan itu menjadi trigger? Karena dalam pernikahan menuntut kedewasaan yang lebih besar. Waktu kita belum menikah ya, masih lajang begitu ya, kita bisa menghindar ya ketika ada masalah, bisa lari dari konflik lain. Cuma kita doang kok, ya udah kita bertanggung jawab buat diri kita sendiri. Kita bisa mudah menutup diri. Tapi dalam pernikahan tidak bisa sesuka-suka kita gitu ya. Kalau ada konflik ya udah aku main kabur aja gitu ya. Tidak mau bertanggung jawab ya. Nah, dalam pernikahan interaksi kita itu intens ya. Jadi tidak sendiri lagi. Keputusan itu bukan keputusan sendiri lagi, tapi keputusan harus bersama. Kalau dulu ya udah suka-suka saya loh, nanti saya bertanggung jawab sendiri gitu ya. Nah, inilah yang membawa tekanan ya. Ketika tidak memahami bagaimana pasangan dia sebelumnya ya, karena itu perlu dikomunikasikan dengan baik. Nah, yang kedua ya, bagaimana luka itu terjadi tadi karena trigger, sekarang pola konflik berulang ya. Nah, ini pertanyaan yang sering saya dapatkan ya. Kenapa kami selalu bertengkar karena hal yang sama ya? Padahal kami sudah berkali-kali berjanji untuk berubah. Ya, saya menangani konflik ya pasangan-pasangan sebagian besar ini yang muncul ya. Kami udah berulang kali loh Bu buat komitmen gitu, berjanji untuk tidak berubah. Nah, ibu bapak sekalian, berjanji maksudnya untuk berubah ya, dari apa yang mereka lakukan. Nah, ibu bapak sekalian, banyak pasangan berpikir bahwa masalah mereka terletak pada topik konfliknya, ya, misalnya masalah keuangan, ya. Setiap keluarga pasti akan menghadapi yang namanya masalah keuangan, masalah komunikasi, ya, untuk saling memahami, ya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh pasangan satu dengan yang lain, ya, masalah anak ini konflik-konflik yang bisa muncul ya, hubungan dengan saudara, mertua ya, atau komunikasi yang saya katakan tadi. Tapi ternyata dalam penelitian dikatakan bahwa eh, menurut penelitian khususnya psikologi hubungan ya, saya pakai bahasa itu aja ya, yang berulang bukanlah masalahnya sebenarnya, ya, melainkan apa? Pola respon emosional terhadap masalah itu. Jadi di keluarga sebelumnya topik ini juga udah ada, ya, sebelum menikah topik ini juga sudah ada. Ya, waktu kita masih anak-anak, orang tua kita juga masalahnya menghadapi ini juga, ya. Tetapi persoalannya bukan topiknya, tapi bagaimana respon terhadap
konflik ini, terhadap masalah ini ketika itu muncul di tengah-tengah keluarga. Nah, kenapa? Karena yang berubah hanya topiknya, tetapi akar lukanya tetap sama. Ya, akar lukanya itu harus dibereskan. Mungkin hari ini soal anak, ya, soal uang lagi, besok soal hubungan dengan eh, saudara atau mertua, ya biasalah itu ya, ada perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Tapi akar sebenarnya adalah tetap luka yang sama. Ya. Nah, luka yang sama ini yang harus kita bereskan ya. Jangan sampai ini ya sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Anak-anak mana ada sih anak-anak yang tidak membuat orang tuanya tidak mau apa ya kalau saya bahasakan itu ya kadang kita agak naik tanduknya ya anak namanya anak-anak ya. Mana ada sih keluarga yang tidak ada masalah gitu, pasti akan ada masalah. Tapi persoalannya adalah bagaimana menyikapi masalah itu. Jangan sampai masalahnya tidak sebesar dengan reaksinya kita. Nah, itu yang perlu kita lihat ya. Bisa besar kemungkinan karena akar dari masing-masing pasangan ya. Maksud saya masing-masing pasangan yang membawa luka tidak terselesaikan mereka masuk dalam pernikahan. Sehingga ini yang muncul kan ya, ada trigger, emosi, reaksi ya. Pemicunya apa? Tadi masalah misalnya masalah keuangan gitu ya. Nah, emosi apa yang muncul ketika orang udah bicara keuangan ya? Saya pernah menemukan pasangan begini. Suami itu sangat sensi banget ya kalau bicara tentang uang. Padahal kan isinya cuma ngomong gini, Pak, nanti kita mau bayar ini loh, ini loh. Lah, jawaban suami bukannya bilang, oh iya, tapi suami langsung bilang, iya, nanti saya bayarin. Saya tahu kok tanggung jawab saya. Nah, ini kan menimbulkan apa ya, luka dalam diri seorang istri. Istri cuma bertanya baik-baik, ya. Kebutuhan kita untuk bulan ini loh, ya. Dan apakah cukup? Nah, suaminya karena sangat sensitif ya, waktu kecil ya yang namanya masalah uang itu adalah masalah yang sangat besar di tengah-tengah keluarga ya. Kalau berbicara tentang kebutuhan ya, itu seolah kayak masalah yang sangat besar untuk dipenuhi ya. Akhirnya jawaban suami bukan menenangkan tapi langsung begini, iya itu memang tanggung jawab saya harus penuhi, iya udah kamu diam aja saya udah tahu. Nah, padahal isi cuma memberitahu ya. Perhatikan emosi yang muncul ya dan reaksinya kan akhirnya kemudian setelah mulai cooling down suaminya kemudian tersadar, oh iya ternyata saya tidak perlu menjawab seperti itu tapi sudah telanjur ya mengeluarkan kata-kata yang melukai pasangan ya. Akhirnya ya merasa bersalah sendiri. Nah, kalau ini tidak dikomunikasikan, ini besar kemungkinan ketika muncul masalah yang baru ya, itu seperti ini lagi polanya ya. Oke. Nah, jadi otak kita itu mengingat luka lebih cepat daripada logika, ya. Jadi trigger ya apa trigger yang saya sampaikan tadi ini yang terjadi ya prosesnya seperti ini. Jadi otak kita itu menyimpan jejak luka yang pernah terjadi sehingga itu yang menyebabkan kita lebih cepat bereaksi terlebih dahulu daripada berpikir dampaknya akhirnya impulsif kan jadinya ya. Reaksi kita lebih dulu daripada eh, berpikir ini kalau aku ngomong ini apa dampaknya sama isi saya. Seperti tadi ya contohnya isi cuma ngomong ini loh kebutuhan kita. Tapi reaksinya itu sangat berlebihan. Iya, itu sudah memang tanggung jawab saya. Kamu diam aja tanpa kamu ngomong juga saya udah tahu. Lah, padahal isi cuma ngomong doang, gitu kan? Nah, kenapa? Karena otak menyimpan luka yang pernah terjadi sebelumnya. Ya. Nah, itulah sebabnya Ibu Bapak sekalian, kenapa pasangan sering berkata ya, setelah bertengkar ya ngomong begini, aku sebenarnya tidak bermaksud berkata seperti itu ya. Aku sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Tapi sudah telanjur keluar kata-kata yang melukai pasangan, ya. Bukan karena mereka tidak mengasihi pasangan, tetapi yang tadi sistem saraf, ya otak kita khususnya amigdala, ya. Begitu dengar kayak gitu, ya, langsung siap siaga. Oh ini ancaman seperti dulu. Akhirnya pola yang dulu yang muncul ketika muncul masalah yang seperti itu yang
secara otomat muncul ya. Jadi berada dalam mode istilahnya itu bertahan hidup gitu ya. Nah, konflik itu mengikuti pola yang sama ya. Jadi ini yang terjadi ya. Anak membentak ibu, anak belajar bahwa kemarahan adalah cara menyelesaikan konflik ya. Saat menikah pola itu muncul lagi dan tidak akan terselesaikan sepanjang orang itu tidak menyadari ya. Nanti kita lihat bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat adalah keyakinan negatif terus diaktifkan. Jadi yang saya katakan tadi peristiwa diberi makna dan ketika diberi makna maka memunculkan namanya keyakinan yang kita kenal dengan core belief ya dalam setiap diri seseorang. Oh, kalau aku diperlakukan begini maka dia punya pandangan seperti ini sama saya. Kalau dia diam dia marah ya. Kalau saya ngomong begini nanti reaksinya seperti ini. Jadi membuat keyakinan di dalam dirinya dan itu yang dia eh, pakai ya untuk melihat pasangannya ketika ada masalah terjadi. Dan ini yang mempengaruhi hubungan sebenarnya. Karena itu berhati-hati untuk memberikan makna terhadap setiap peristiwa. Setiap peristiwa yang terjadi itu kita tidak bisa hindari ya. Ada hal-hal dalam diri kita dalam hidup ini yang memang kita tidak bisa hindari dan itu di luar kontrol kita. Persoalannya adalah bagaimana kita memaknai setiap peristiwa itu. Pemaknaan itu akan sangat mempengaruhi reaksi kita terhadap peristiwa selanjutnya ya, peristiwa yang sama yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam hubungan kita di dalam pernikahan ya. Nah, sehingga muncul seperti ini Ibu Bapak ya, defense ya yang terjadi dalam diri pasangan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat bahwa di balik kemarahan itu tidak selalu ya yang kelihatan itu adalah betul pemicunya, betul adalah masalah yang sebenarnya. Bisa saja ya itu adalah eh, yang saya bahasakan itu adalah emosi sekunder gitu ya. Misalnya, yang nampak itu adalah marah. Tapi ternyata marah itu akibat luka yang ada atau mengontrol ya. Itu luka yang nampak kan. Tetapi sebenarnya untuk eh, apa ya tadi yang saya istilahkan itu defense ya. Sebenarnya dia mengontrol itu karena takut kehilangan. Nah, yang ini sebenarnya yang harus diselesaikan, bukan yang ini. Ya, nah banyak pasangan-pasangan melihat pasangannya di yang nampak ini aja. Oh, dia memang tukang cemburu, Bu. Masa sih kita ngomong sama orang teman kerja ya? Masa saya tidak bisa komunikasi dengan lawan jenis? Ya susah dong Bu, pekerjaan saya itu kan banyak berinteraksi dengan banyak orang. Ya gimana? Nah, itu yang nampak. Padahal sebenarnya ya ini ketidakamanan ini yang terjadi. Karena kembali lagi dulu mengalami luka ya. Dia lihat orang tuanya, dia lihat bagaimana dia diperlakukan dan itu yang tidak terselesaikan sehingga melihat suaminya ya pokoknya eh, sangat eh, posesif ya sangat cemburuan begitu ya ataukah menarik diri ya nah dia menghindari untuk bertemu dengan orang ya saya pernah menangani klien ya suaminya komplain Bu gimana ya Bu ya saya kan sering diundang tuh dan di diharapkan mengajak istri saya gitu ya karena istri saya kan harus punya peranan juga tapi istrinya tidak mau ya istrinya mengatakan ya kamu aja lah ya saya cukup di rumah sama anak-anak jadi sekian tahun ya istrinya itu hampir tidak pernah hadir di tengah-tengah keluarga di tengah-tengah acara ya acara kantor suaminya ya akhirnya kemudian suaminya berpikir istri saya ini nggak dukung karir saya Bu jadi setiap kali saya ajak istri saya itu nggak mau ya padahal kantor itu butuh
ya. Mereka juga pengen lihat isi saya, terutama acara-acara khusus. Nah, ternyata dia mengalami luka penolakan. Dia sangat terluka dengan harga dirinya, ya. Dia merasa tidak pernah berharga, ya. Dan dia ternyata menikah dengan suaminya, dia merasa bahwa saya dinikahi suami saya karena kasihan, ya. Karena suami saya kasihan, dia menikahi saya, bukan karena betul-betul mencintai saya, karena dia mengungkapkan berbagai macam kekurangan dia. Saya begini Bu, saya begini. Oke, akhirnya saya paham bahwa ternyata bukan karena isi nggak mau mendukung Bapak ya dalam konseling kami, tapi ini yang perlu Bapak ketahui. Isi Bapak punya luka-luka yang begitu dalam ya, dan dia takut ya, punya ketakutan tersendiri untuk mendapatkan hal yang sama ketika dia bertemu dengan orang baru ya, karena pernah mendapatkan itu, dia pernah diperlakukan, bahkan pernah katanya ya, istri ini ceritanya dari versi istrinya, saya Bu pernah dulu ya menghadiri sebuah acara, saya salam orang dan saya itu dilihatin dari ujung kaki sampai ujung rambut Bu, ya. Saya sampai melihat diri saya apa yang kurang gitu ya. Menurut saya sudah berpenampilan baik, tapi orang-orang kok memperlakukan saya begitu. Ternyata peristiwa itu menyimpan memori yang dalam dalam diri dia. Begitu dia menikah, ya, hal yang sama itu dia lakukan. Sehingga suami memiliki pandangan yang mengatakan ya isi tidak mendukung, padahal tidak seperti itu. Ya, singkat cerita akhirnya sama-sama saling mengetahui gitu ya. Kemudian bisa saja seperti ini Ibu Bapak. Emosi yang nampak itu adalah mengkritik gitu ya, mengkritik. Sering dikritik dulu ya, tidak didengar, ataukah tidak pernah mendapatkan penghargaan. Akhirnya, ketika dia tumbuh dewasa masuk dalam pernikahan, itu juga dilakukan sama pasangannya. Tidak pernah mengapresiasi istrinya. Yang ada adalah pokoknya apapun yang dilakukan selalu ada yang kurang. Mau masak, ya, masak misalnya, kayaknya istrinya sudah siapin makanan, sudah belajar dari YouTube begitu ya, resep-resepnya seperti apa gitu ya. Kayaknya bumbunya menurut istrinya udah pas, tapi tetap aja ada kritik, ya. Kata istrinya gini, ya dikritik sih boleh Bu, tapi masa sih nggak ada apresiasi? Ya udah, makasih ya sudah masakin. Ini kritik melulu. Nah, rupanya dulu ya, sang suami sering dikritik, tidak pernah dipuji ya. Bahkan ketika melakukan sesuatu yang baik pun juga ya flat aja, tidak ada apresiasi dari orang tua. Ya. Nah, ini mekanisme pertahanan yang kerap kali muncul ya dalam diri seseorang ketika terluka ya. Ada 4 mekanisme pertahanan yang bisa muncul dalam diri kita ya ketika kita mengalami peristiwa yang mirip ya, apalagi luka, apalagi peristiwa itu menimbulkan luka dan tidak diselesaikan. Jadi yang pertama itu ada kecenderungan namanya kita menyerang ya. Jadi tidak heran kalau ada pasangan-pasangan kemudian bawaannya pokoknya dia mau yang paling benar aja. Dia yang paling mau didengarkan. Nah, biasanya karena pernah dipermalukan, dikritik, diserang ya. Nah, contohnya adalah ketika isinya ngomong sedikit aja, suaranya harus dia lebih tinggi, ya. Jadi ketika diskusi dengan istri, ya, atau dengan pasangannya, dia harus kelihatan selalu dominan, ya. Suaranya tidak pernah sampai hanya sol aja. Isinya udah sol gitu, paling maksimal, tapi dia harus lebih, ya. Jadi ini sifat kayak menyerang, ya, atau selalu membalas dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia menyerang karakter ya, bukan eh, perilakunya, tapi dia menyerang pribadinya. Kamu memang selalu begitu, kamu dasar begitu, jadi menyerang pribadinya dan ini menimbulkan luka gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena luka lagi ya. Jadi menyerang bukan tentang marah pada pasangannya sebenarnya, tetapi mekanisme perlindungan diri ya. Saya juga bertemu dengan seorang bapak ya, tidak ada angin, tidak ada badai gitu ya. Isinya cuma ngomong begini, ayo dong ngantar anak gitu ya. Loh, kok reaksinya begini? Iya, saya udah tahu itu tugas saya antar anak gitu kan. Lah, kan nggak relate ya, betul ya. Kan cuma minta ayo kita ini nanti terlambat antar anak. Tapi bahasanya itu selalu dominan ya. Pokoknya mengontrol jadinya. Nah, itu menyerang.
Nah, kemudian yang kedua, flight, ya, ini defense mechanism. Biasanya pada orang yang tidak pernah belajar menghadapi konflik, ya, tumbuh di rumah yang penuh konflik, toksik gitu ya. Nah, jadi contohnya diam dan masuk kamar, ya. Saya menemukan banyak pasangan begini ya, diam, silent treatment gitu ya. Ataukah mengalihkan pembicaraan. Atau kalau ibu-ibu biasanya udah ke dapur aja lah, sibuk aja pokoknya sibuk sampai malam gitu ya. Hanya untuk menghindari jangan bercakap dulu ya dengan pasangan. Pokoknya ya udah sampai saya capek gitu ya. Akhirnya tidak ada lagi keintiman, konflik berulang lagi ya. Nah, ini kenapa terjadi? Ya. Jadi eh, dalam dirinya ya seolah berkata begini, kalau saya jawab nanti, ini yang akan terjadi. Jadi mulai membayangkan sesuatu yang menakutkan ya. Akhirnya lama-lama jarak semakin besar. Jadi saya katakan adanya pelakor, pebinor, ya, adanya perselingkuhan itu diawali dari defense-defense ini juga, ya, defense mechanism yang terjadi di masing-masing pasangan. Karena menimbulkan jarak emosional yang semakin lebar dan kemudian bertemulah dengan orang yang dianggap bisa mengisi, ya, hal-hal yang dibutuhkan tersebut. Ketika dia eh, mengalami masalah, dia pengen didengar, ya. Ternyata ada orang yang bisa mendengar. Mulai chat-chat teman lama, ya, nyambung gitu ya, nyambung. Awalnya merasa kayak diterima, ya. Sampai suatu waktu saya pernah layani ya klien saya begini. Bu, saya pikir ya Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tepat. Maksudnya gimana, Bu? Ya, saya kan selama ini, Bu, saya bertahun-tahun ya, ibaratnya saya itu bersuami, tetapi tidak. Ya, terus gimana, Ibu? Iya, jadi saya itu hanya melakukan kewajiban saya sebagai seorang istri, ya memenuhi apa yang suami saya lakukan gitu. Tapi untuk komunikasi ketika saya punya masalah itu saya pendam sendiri. Tapi beberapa waktu terakhir ini ya saya juga bersyukur ya, ya dia sebutlah salah satu eh, platform medsos ya kami ketemulah ya. Nah ternyata teman saya ini adalah teman saya waktu SMA. Kita chat gitu ya. Dan tahukah Ibu, saya tuh merasa kayak apa ya, kayak kembali menemukan dunia saya yang sebenarnya, yang ternyata bertahun-tahun itu saya tidak tidak tahu kalau saya sebenarnya bisa melakukan. Tapi setelah saya berbicara dengan teman ini dan memang kami akrab, nah singkat cerita dia katakan, Bu, saya pikir dia yang terbaik buat saya. Nah, ini sebuah pembenaran kan, ya. Pembenaran bagi dia kenapa muncul seperti itu? Karena bertahun-tahun dia mengalami sesuatu yang tidak didapatkan dari pasangan. Salah satunya adalah tadi, ya, tipe suaminya itu adalah eh, menghindar, gitu ya. Dia menghindar. Kalau ada masalah tidak mau membicarakan. Istri tidak pernah bisa menceritakan apa yang dialami. Sementara istri juga adalah orang yang mau berbagi dengan dia. Nah, hal seperti ini yang saya mau katakan, yang tadi saya katakan bahwa celah yang terbuka untuk hadirnya orang-orang lain dalam pernikahan itu tidak datang dalam satu hari ya, tetapi mulai dari hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun seperti ibu tadi gitu ya. Singkat cerita hampir diambil keputusan ya, diam-diam meninggalkan suaminya. Lalu saya tanya, ya, ibu kembali evaluasi dulu ya, berpikir ulang dulu ya. Kelihatannya baik, tapi apakah itu benar? Ya, karena tidak selalu apa yang baik itu benar, ya. Jadi ini masih on proses ya, on proses untuk menangani ya, walaupun dia memegang teguh apa yang dia dapatkan karena ketika dia ketemu dengan temannya ini hidupnya jadi berwarna ya. Dia katakan hidup saya tidak hitam putih lagi, Bu. Sekarang saya tahu bahwa hidup itu sangat berwarna dan saya menikmati. Nah, ini yang disalahkan siapa gitu ya. Tapi tentunya ya kita tidak mengkompromikan ya, tapi diarahkan gitu ya. Nah, selanjutnya defense seperti apa lagi yang muncul ya? Um, Freeze ya.
Nah, ini sering disalahpahami oleh pasangan, freeze itu kayak membeku gitu ya, tidak ngapa-ngapain, pokoknya ya jadi apatis deh gitu ya. Nah, sering dipahami oleh pasangan, oh dia nggak peduli sama saya, dia udah nggak mencintai, dia nggak mau berubah. Padahal sebenarnya ini adalah respon luka yang pernah terjadi ya. Dan dia memilih bahwa udah lebih baik aku diem ya. Beda tadi dengan menghindar ya. Kalau ini betul-betul dia eh, kayak apa ya namanya beku gitu ya pokoknya ya udah karena kamu udah berulang kali lakukan begini ya saya mau buat apa ya misalnya contohnya begini ya pasangan yang kerap kali berselingkuh ya berselingkuh bahkan terang-terangan minta maaf gitu ya minta maaf terus diulang lagi nah kemudian istrinya bilang gini saya mau lakukan apapun ya berulang lagi kemudian teringat lagi peristiwa yang dulu ya. Iya, saya sudah mencoba. Tapi ya balik lagi. Terus kalau saya lakukan sesuatu, apa ada manfaatnya? Ya udah, lebih baik begini. Saya lakukan bagian saya, ya. Saya saya penuhi kebutuhannya, apa yang menjadi kewajiban saya lakukan, tapi sudah tidak ada ikatan emosional sebagaimana seharusnya pasangan suami istri. Ya. Nah, yang terakhir, defense yang biasanya terjadi adalah menyenangkan pasangan. Ya. Jadi berusaha menyenangkan, mengalah saja gitu ya, hanya untuk supaya dia tidak ditinggalkan. Nah, biasanya banyak laki-laki perempuan juga sama ya ya ada laki-laki juga yang seperti ini meratukan kelihatan meratukan istrinya gitu ya tetapi sebenarnya akar lukanya adalah karena takut ditinggalkan ya dulu sering diabaikan secara emosional oleh orang tuanya dan dia takut mengalami eh, peristiwa yang sama lagi ketika dia menikah ya. Nah, biasanya dialami oleh orang yang apa? Sering disalahkan, ingin menghindari konflik dan tumbuh di keluarga yang tidak stabil. Ya, oke. Nah, tentunya ini bukan pilihan ya. Nah, saya lanjut ke bagaimana proses penyembuhan dalam luka pernikahan. Halo, masih bersama dengan saya, Kak? Ya, oke, ini yang terakhir ya. Bagaimana kita memproses penyembuhan ya luka yang terjadi dalam pernikahan kita itu. Jadi ada beberapa tahap di sini ya. Yang penting yang pertama itu adalah kita sadari ya, kita akui ya adanya kesadaran bahwa eh, ada luka, ada konflik yang berulang ya. Kalau sudah berulang konflik itu jangan kita mengatakan ah itu sudah biasa, Bu. Ya. Justru karena berulang itu ya kita harus secepat menyadari oh ini ada yang nggak benar nih. Nggak benar nih kalau setiap kita marah, setiap ada perbedaan pendapat kok larinya harus kayak balas-balas saling menyakiti, suaranya selalu melengking, suaranya selalu menyalahkan ya, pokoknya kata-katanya selalu kasar ya. Nah, ini sesuatu sebenarnya alarm ya. Karena itu di awal saya katakan yang pertama adalah kita sadari ya. Luka lama biasanya disamarkan kemarahan. Nah, kita harus sadari ini betul-betul pure dari masalah yang ada atau karena saya yang bermasalah ya. Tentunya kesadaran ini dimulai dari kita. Jangan kesadaran ini kita alihkan ke pasangan kita. Kesadaran itu dimulai dari pribadi kita dulu ya. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain. Pasangan kita sedekat apapun kita ya, suami kita, istri kita nggak bisa mengubah dia. Yang pertama kali menyadari itu adalah kita. Ya, jangan kita berusaha Iya, menyadarkan suami kita ya. Yang kedua adalah validasi. Jadi, setelah kita menyadari, ya kita mengakui dan menghargai emosi pasangan kita. Di sini kita berempati jadinya, ya. Tentunya ini tidak mudah, ya. Kita memvalidasi eh, suami kita atau istri kita bukan membenarkan perilakunya, bukan menyetujui pendapat yang dia tujukan kepada kita, tapi sebenarnya memberikan ruang bagi emosi. Kita belajar melihat dari sudut pandang pasangan kita. Saya kasih contoh begini ya, kayak peristiwa yang saya katakan tadi, istri cuma ngomong gini, nanti terlambat kita mau antar anak, tapi
respon dari suami langsung, iya memang itu tugas saya, udah kamu nggak usah ngomong gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini kan menyakitkan. Tapi kalau kita sampai pada validasi, kita beri ruang aman, kita tidak perlu menjawab. Kita ambil jeda emosi di sana, jeda emosional namanya ya. Udah kita diam dulu, take time, lalu kita jadi observer, mengamati. Ini suami saya, pasangan saya, kenapa kok tiba-tiba ngomong kasar begitu? Memang tidak mudah ya untuk masuk di validasi ini. Tapi ini memberi ruang aman buat kita sebenarnya. Sehingga kita tidak tertrigger. Kita tidak terpancing dengan nada yang tinggi tadi kan. Itu kan nada tinggi itu kan berarti fight ya. Dia menyerang kita. Nah, bisa saja dia ada sesuatu yang dia pikirkan hari itu ya. Dia lagi sedang berpikir apa yang harus saya lakukan hari ini, mau bertemu dengan orang penting mungkin ya, misalnya. Jadi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sehingga kita tidak terpancing dalam nada yang tinggi tadi. Nah, saya mengutip dalam Alkitab ya tentang validasi ini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Artinya bahwa eh, saat orang lain ya dalam hal ini pasangan kita tidak seperti yang kita harapkan. Di sanalah kita yang mungkin lebih sadar ya, misalnya kita yang lebih stabil emosinya, kita yang ambil jeda di sana untuk tidak cepat-cepat membalas reaktif terhadap perlakuan dia ya. Karena tadi saya katakan bisa saja dia memang punya pergumulan yang berat ya, cuma dia tidak ngomong ya sebagai manifestasi dari apa yang bergejolak dalam dirinya adalah dia memberikan reaksi di luar dari ekspektasi kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kita sadar, kemudian yang kedua kita validasi ya, kemudian yang ketiga kita belajar kalau sudah mulai stabil ya, keadaan sudah mulai aman ya, kita mulai mengungkapkan apa yang jadi kebutuhan kita ya. Karena orang yang dekat dengan kita, pasangan kita, kita pahami, dia bisa mendengar kita. Tapi kita lihat situasinya, kalau sudah tenang, ya tidak ada salahnya kita ungkapkan. Ini loh yang saya mau, ya. Tentunya, ya di dalam beberapa pasangan ada yang mengatakan tidak mudah Bu, ya memang udah dari dulu dia begitu. Iya, tapi bukan berarti tidak bisa berubah, ya. Susah bukan berarti tidak bisa. Nah, kalimat ini mungkin bisa menjadi penyejuk bahwa sekeras apapun suami kita, pasangan kita, istri kita, sama seperti batu ya, eh, se- sekeras apapun, tapi kalau setiap hari ya, setiap waktu ditetesi oleh air ya, lama-lama batu juga itu jadi luluh, jadi luruh gitu ya. Demikian juga pasangan kita gitu. Nah, kemudian ini yang saya mau sampaikan ya. Sebelum kita ungkapkan ke pasangan kita, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, curahkan isi hatimu di hadapannya. Banyak ibu-ibu memenangkan pasangannya. Suami-suami juga demikian. Ya, saya salah seorang istri yang dimenangkan suami saya. Doa suami saya setiap malam itu dia tumpang tangan di kepala saya dan akhirnya saya mengambil keputusan yang mungkin radikal dalam hidup saya. Ya, dan saya percaya curahan hati kita di hadapan Tuhan atas pergumulan yang dialami oleh pasangan kita itu tidak sia-sia. Persoalannya adalah banyak orang curahannya itu bukan di tempat yang tepat. Dia curah hatinya itu kemana-mana sehingga memperparah luka itu ya. Bukan untuk memulihkan keadaan, tetapi justru memperbesar konflik. Jadi curahkan isi hati kita dulu kepada Tuhan. Tuhan beri kita hikmat dan saya percaya ya karena di awal tadi kita berbicara bahwa pernikahan itu adalah inisiasi dari Tuhan. Sang inisiatornya adalah Tuhan. Artinya bahwa dalam pernikahan kita, Tuhan terus harus dilibatkan. Persoalannya adalah ketika konflik muncul, kita menggeser Tuhan, ya. Seolah-olah kita menggeser Tuhan, kita ambil bagian kita semua gitu ya. Padahal Tuhan mau ada bagian yang nggak bisa kamu lakukan anakku. Kamu datang curahkan di hadapanku. Dan bagian yang nggak bisa kamu lakukan, aku yang lakukan. Nah, saudara, saya percaya rumah tangga yang seberat apapun masalahnya pasti bisa pulih ya.
Yang keempat adalah bagaimana kita bisa pulih dari luka pernikahan, ya. Mulai kita belajar mengelola emosi, ya. Jadi kita memberi nama setiap emosi yang kita alami, ya. Jangan kita cepat reaktif, ya. Dan ini bisa dilakukan ketika kita sudah bisa berbenah dan kita bisa mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberi kita hikmat, ya, untuk kemudian berespon sesuai dengan emosi yang kita alami, ya. Tidak mengalihkan, tidak tertrigger dengan keadaan, tapi kita bisa mengekspresikan emosi kita dengan tepat, ya. Kalau kita marah, kita kemudian ngomong, ya, saya rasanya tidak nyaman dengan apa yang kamu lakukan sama saya. Jadi bahasanya itu dari kita, bukan menyerang, ya. Dan tentunya ini bisa kita lakukan, ya. Kemudian ini teknik saja, ya, tapi menurut saya cukup bagus, ya, ketika kita berada dalam situasi seperti tadi saya contohkan, istri hanya mengajak suami untuk ajak suami nganter anak-anak, tapi ternyata responnya beda gitu, ya. Take time di sana. Pada saat kita take time, kita mulai breathing, ya, tarik nafas, ya, sambil kemudian kita bicara yang positif terhadap diri kita, ya. Dalam perjalanan kita mungkin tadi sambil mengantar anak itu sudah mulai kayak bergejolak dalam diri kita, tapi dengan kita breathing, tarik nafas pelan, di sana kita mulai tenang, ya, dan kita mulai perlahan bisa melihat dari cara pandang yang berbeda. Pada saat otak kita tenang, ya, kalau dalam neuroscience dikatakan parasimpatis, ya, saraf parasimpatis kita udah mulai tenang, maka kita bisa berpikir jernih. Kita bisa melihat dari cara pandang yang berbeda, bukan melihat reaksi yang pada saat itu, tapi kita melihat apa ada apa yang ada di balik reaksi itu, ya. Kenapa suami saya ngomong begitu? Ya, tentunya ada pemicunya. Nah, itu bisa didapatkan pada saat kita tenang, ya. Kemudian percayalah bahwa Tuhan itu menyentuh memori kita, ya. Tuhan menyentuh seluruh bagian hidup kita ini, ya. Dan tidak ada yang tidak bisa dipulihkan di dalam Tuhan. Bahkan firman-Nya berkata bahwa Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, ya. Sebesar apapun masalah yang mungkin kita alami, bahkan orang yang sedang kita layani saat ini, percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan, ya. Nah, terakhir adalah rekonsiliasi, ya. Jadi ketika kita sudah mulai eh, tenang, ya, tentunya kan ini butuh waktu, ya. Jangan biarkan itu kita berkata, ah, sudah aman nih, ya. Tapi harus bisa ada waktu untuk rekonsiliasi. Bukan untuk mengorek luka lama. Nah, ini yang biasanya disalah persepsi, ya. Pada saat kita rekonsiliasi dengan pasangan itu bukan untuk mengorek luka lama, ya. Tetapi untuk memetahkan kembali apa yang seharusnya kita lakukan. Sehingga tidak terjadi lagi tadi, ya. Kok berulang sih, kami sudah janji, tapi kok berulang lagi, ya. Masalahnya sama lagi atau masalahnya berbeda tapi pola yang terjadi kok sama gitu. Nah, ini tujuan rekonsiliasi itu, ya. Oke, nah tentunya mengaku salah tanpa defensif. Rekonsiliasi itu bukan untuk membenarkan diri, tapi mengakui apa yang menjadi kesalahan kita, ya. Tentunya konflik itu terjadi bukan hanya satu pihak, ya. Mungkin eh, perannya yang berbeda-beda, tapi tentunya dua dua pihak yang ada di dalam, ya. Mengampuni tanpa memaksa lupa. Artinya apa? eh, kita tidak menuntut eh, pasangan kita, ya, untuk melupakan karena memang tidak bisa dilupakan, ya. Pengampunan itu bukan melupakan tetapi memaknai ulang peristiwa yang terjadi sehingga ketika muncul, ya, mungkin akan muncul lagi dengan hal yang sama, kita tidak terluka lagi, kita sudah bisa melepaskan pengampunan. Nah, kemudian kita mulai bisa membicarakan, walaupun itu adalah pasangan kita. Nah, ini yang kerap kali eh, biasa terjadi dan kerap dilakukan, ya, karena dia suami saya, dia istri saya gitu. Jadi tidak ada batasan. Tetap kita punya batasan yang sehat, ya. Kita bicarakan apa sih yang paling sensitif yang saya tidak bisa lakukan sama kamu, ya. Awal menikah saya dengan suami saya itu karena dia adalah orang yang sangat mandiri, ya.
Saya masih punya lengkap orang tua saya sampai sekarang, puji Tuhan papa mama saya masih sehat gitu ya. Nah, suami saya itu dari umur 5 tahun dia sudah diasuh oleh nenek dan berpindah dari keluarga ke keluarga yang lain karena maminya sakit gitu ya. Nah, mami mertua saya itu sakit sehingga dia tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri gitu ya, sangat mandiri. Nah, berbeda dengan saya. Nah, ternyata kemandirian dia itu masuk, dia bawa dalam pernikahan kami gitu. Jadi eh, ketika saya mulai menyentuh misalnya ya tentang masalah keuangan, masalah yang dia atur selama ini secara mandiri, itu sangat sensitif buat dia ya. Nah, sementara saya ya, hal-hal yang kayak gitu adalah hal yang wajar. Nah, ini yang kami bicarakan dalam pernikahan kami, bagaimana supaya dia tidak sensitif ketika saya ngomong itu. Dan saya pun juga bisa memahami. Nah, itu batasan-batasan. Ada juga pasangan-pasangan yang seperti ini ya, sangat eh, tidak suka kalau handphonenya dibuka. Normalnya iya, ya jangan dong ada dusta di antara kita. Tapi eh, ada pasangan yang baru belajar gitu ya untuk menyesuaikan. Karena selama ini ya dia banyak dihianati sehingga dia harus menjaga seapik mungkin properti dia termasuk handphone dia gitu ya, handphone dia. Nah, kalau dia tidak komunikasikan, pasangan bisa salah salah pengertian. Ada apa kamu simpan? Ya masa sih saya nggak bisa lihat HP kamu? Ya, ternyata setelah dikomunikasikan pasangan bisa paham. Nah, ini yang saya katakan kita membicarakan batasan-batasan ya. Apa yang membuat pasangan kita sangat sensitif ya. Jangan sampai itu yang menjadi pemicu. Nah, tentunya dalam rekonsiliasi ini ada kesepakatan baru ya. Ada hal-hal yang kita sepakati bersama tentunya ya. Nah, akhirnya saya mau katakan bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan ya. Kita membangun komunikasi yang sehat ya, batasan yang jelas dan respon dewasa. Ini tiga saja kita pahami ya. Sebagai seorang pelayan juga mungkin ini yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani ya, bahwa tidak ada luka yang tidak bisa diselesaikan. Mulai bangun komunikasi yang sehat ya. Apapun itu semua bisa dikomunikasikan. Diam bukanlah solusi ya. Menghindari bukanlah solusi. Tapi mulai dengan komunikasi sehat, dan komunikasi yang sehat itu biasanya yang paling manjur itu adalah mulai dari kita ya. Kalau saya tidak suka, kita mulai, saya rasa tidak nyaman dengan perkataan tadi ya. Jangan kita ngomong gini, kamu suka lukai saya, kamu kata-katanya memang begitu, kamu kata-katanya kasar, itu kita menghakimi. Tapi mulai dari kita, rasanya saya tidak nyaman dengan kata-kata tadi. Jadi kita tidak menghakimi, tapi kita mengungkapkan apa yang kita rasakan. Sehingga tidak ada kesan kita menghakimi. Ya, pilar yang kedua ya saya mengulang sebenarnya batasan yang jelas ya. Kemudian belajar merespon secara dewasa. Ibu bapak sekalian, tentunya ini kabar baik bagi kita ya. Setelah ada rekonsiliasi kita mendapatkan identitas yang baru. Kita tidak jadi pasangan yang toksik lagi ya bagi pasangan kita, tapi justru kita menjadi pasangan yang membuat pasangan kita menjadi semakin bertumbuh. Karena saya yakin ya, kalau Tuhan memberikan kita pasangan tidak secara kebetulan, dan dalam pasangan itu kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. Pasangan yang sehat adalah pasangan yang membawa pasangannya menemukan dirinya ya seutuhnya ya, menemukan hal-hal mungkin potensi-potensi yang selama ini tidak tidak dia lihat, tapi pasangannya bisa melihat ya. Dan itu yang Tuhan mau. Dan yang terakhir adalah pemulihan batin, bagian dari keselamatan. Tuhan menghendaki kita pulih ya, termasuk pulih dalam keluarga. Luka pernikahan bukan tanda kegagalan ya, tapi panggilan kita untuk bertumbuh ya. Dan ketika dua luka diperdamaikan dengan komitmen kasih, maka pernikahan menjadi ruang pemulihan yang indah.
Ya, demikian yang boleh saya sampaikan. Kiranya ini bermanfaat buat kita, karena saya percaya kita adalah pelayan-pelayan. Setiap hari mungkin kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mengalami luka dalam pernikahan. Ya, paling tidak buat kita, ya, ketika kita mungkin sedang dalam keadaan mungkin tidak parah-parah amat ya, tapi sudah mulai ada gejolak-gejolak gitu ya. Bagaimana sih pasangan saya ini? Saya sudah bertahun-tahun loh sama dia, kok nggak ngerti-ngerti juga sih ya. Ingat, pernikahan adalah sebuah perjalanan ya. Pernikahan tidak berhenti karena eh, kita pikir dia sudah tahu, saya sudah tahu, tidak ya. Tapi seberapa lama pun kita menikah, tetap aja ada sisi-sisi yang kita tidak pahami dari pasangan kita. Oke, demikian dari saya. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama dengan kami di webinar pada saat ini. Kita masuk dalam sesi tanya jawab atau ada yang mau memberikan kesaksian ya. Karena di sini saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan juga yang hadir. Ya, saya persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Oli, ada yang mau disampaikan, Ibu? Silakan. Ya, shalom, selamat malam Ibu Justina dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih sungguh memberkati akan penjelasan, pemaparan, presentasi dari Ibu Justina. Buat saya uh, merupakan referensi yang baik dan saya akan lakukan di dalam pelayanan saya, menambahkan apa yang saya sudah tahu, memperjelas, memberikan penekanan-penekanan di mana. Dan Ibu, saya minta maaf, saya harus masuk kuliah sekarang. Silakan, Sudah Ibu. ditunggu Ya, ya. Terima kasih ya Bu. ya, dan Ya, Tuhan memberkati, Yesus Bu. Selamat memberkati. berkuliah. Terima Ya, kasih. ya, Ya, sampai terima ketemu kasih lagi. Ibu-ibu semuanya. Baik, Tuhan Ibu. Yesus Ya, memberkati. Bu Semangat baik. dalam Justina, Tuhan. makasih ya. Tuhan berkati. Ya, Ibu Mei, ada yang mau disampaikan, Bu? Nanti aku mau masuk bimbel study dulu. Oke, di Bible Ya, Study. Oke, makasih ya. Tuhan berkati. siap-siap. Nanti Oke, aku gampang japri. ya, Tuhan memberkati. Makasih, Tuhan berkati. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini ya. Harapan kami dari Shekinah Harmony Family Counseling Center, apa yang kami boleh bagikan hari ini boleh bermanfaat dalam pelayanan ibu bapak sekalian. Dan jikalau ada yang mau dilayani ya terkait dengan konflik-konflik keluarga, kami juga menyediakan layanan konseling baik secara online maupun secara offline ya. Jadi bisa menghubungi admin kami di nomor flyer yang sudah ada supaya bisa kita berbagi ya. Kami melayani konseling pranika, konseling pernikahan, parenting dan juga masalah kesehatan mental ya. Dan rutin kami melakukan webinar setiap minggu ya, yang rutin itu waktunya Selasa Sabtu sebenarnya ya. Kalau Jumat ini biasanya situasional ya. Karena besok pagi saya all day itu ada acara dari kementerian ya. Ada acara di Jakarta Pusat kerjasama dengan kementerian, maka kami dari pagi jam 10 sampai jam sore ya, jam 4 tidak bisa, jadi saya mengisi Jumat ini ya, menggantikan Sabtu besok. Oke, baik. Terima kasih Iya sekali Bu. lagi. Ah, maaf Bu Justina, saya kalau Ya, mau konseling gimana ya? di flyer itu Ibu atau saya chat nomor saya ya di ini. Oh Nah, boleh boleh. kalau ini nomor Iya, saya, saya kalau yang satu itu nomor admin saya. yang mana? 0896 520 29 193. Nah, Bentar ini sebentar. nomor saya, Ibu. Kalau Ibu Hmm? ketik ini langsung ke saya. Oh iya, yang saya catat dulu ya. Sorry, ada yang kurang nih. 0896 520 29 193. Nah, Oke, ini. sebentar, sebentar. Iya. Dari mana Ibu Lili? Saya Surabaya Bu. Oh iya, salam kenal Ibu Lili ya. Iya, saya baru pertama kali sih ini ikut. Oh iya, salam salam kenal Ibu ya. Berikutnya kita juga ada webinar selanjutnya lagi ya. Dan biasanya topik yang kami bahas adalah berkaitan dengan banyaknya kasus yang kami tangani dalam bulan itu ya. Dan dalam bulan ini eh, kasus Pasutri adalah urutan kedua yang saya tangani, yang kami tangani ya.
Yang pertama itu kesehatan mental, ya. Jadi kami membahas terkait dengan banyaknya kasus yang kami tangani. Oke, Oke, Bu, nanti nanti saya ya, jawab. Ya, baik Ibu. terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri temuan kita pada sore ini. Sudah malam ya, udah jam 7. Di tengah-tengah kita ada Pak Irwan ya. Apakah Pak Irwan masih monitor ini? Masih Bu, di sini udah Ya, malam nih. kalau Iya. boleh Pak, boleh saya minta kesediaan Bapak menutup doa untuk webinar ini? Oh baik baik Ya, baik. silakan Ya, Pak. Tuhan memberkati. kedua, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur berterima kasih untuk semua kebaikan anugerah Tuhan. Segala apa yang Tuhan sediakan bagi kami boleh gunakan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Agar kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami berkati Ibu Yustina yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami permasalahan. Hikmat dari patah kalbu diurapan menyertainya sehingga ia boleh menjadi kesaksian, kemudian bagi namamu menjadikan jalan keluar dan pertolongan bagi semua orang yang membutuhkan. Kembalikan kami di waktu yang akan datang dan sepanjang malam hari ini kami boleh tidur beristirahat di bawah naungan rahmat sukacita dan damai sejahtera-Mu. Dalam nama Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, Ya, Terima makasih. terima kasih Bu. bagi kita Bu Sitna. semua. Selamat malam, selamat berakhir Semua. pekan. Tuhan Selamat Yesus malam, selamat memberkati. istirahat.